Selamat sore pemirsa Radar Indonesia, kembali hadir menjumpai Anda dengan berita teraktual dan menarik dengan saya Revalinda, inilah selengkapnya. Baru-baru ini, muncul dugaan praktik permainan orang dalam terkait proses pemasangan listrik oleh PLN di sejumlah wilayah. Sejumlah konsumen melaporkan adanya ketidaksesuaian prosedur yang tidak transparan saat mengajukan sambungan listrik baru. Salah satu contoh yang mencuat adalah pengajuan pemasangan listrik oleh warkop milik Luluk. Pengajuan awal dilakukan ke PLN Karangpilang, namun pada 29 Mei 2024, proses tersebut dialihkan ke PLN Menganti. Tim survei PLN menyatakan bahwa pemasangan tidak dapat dilakukan karena bangunan dianggap tidak permanen. Anehnya, pada saat yang hampir bersamaan, warung kopi yang berlokasi berdampingan dengan bangunan dan kontrak yang serupa, mendapat pemasangan listrik tanpa kendala. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan masyarakat. Sorotan datang dari warga yang mempertanyakan proses pemasangan listrik baru pada dua warung yang berada berdampingan di depan Asrama Polri, Lontar, Surabaya. Pasalnya, dari dua warung yang mengajukan permohonan pemasangan meteran listrik baru, hanya satu yang disetujui dan dipasang oleh pihak PLN. Sementara satu warung lainnya ditolak tanpa penjelasan yang memadai. Padahal, secara kasat mata, bangunan kedua warung tersebut memiliki kondisi fisik yang nyaris serupa. Ketika dikonfirmasi, pihak PLN Menganti beralasan bahwa bangunan warung yang tidak memenuhi syarat karena bersifat belum semi-permanen. Alasan ini dinilai janggal oleh salah satu pemilik warung, mengingat warung sebelah yang telah dipasangi listrik pun memiliki konstruksi yang hampir sama. Sama-sama berdiri di atas tanah yang sama pakai material ringan. Tapi kenapa hanya satu yang dipasang, yang satu ditolak? Ini jelas aneh dan terkesan pilih kasih, ujar salah satu pemilik warung setempat. Warga berharap agar PLN Menganti dapat bersikap lebih transparan dan adil dalam memberikan pelayanan. Menurut sumber internal PLN yang enggan disebutkan namanya, terdapat indikasi bahwa ada dugaan sejumlah oknum memanfaatkan posisi mereka untuk memberikan kemudahan pemasangan dengan biaya tambahan di luar ketentuan resmi. Keluhan konsumen pun semakin meningkat, terutama setelah beberapa pelanggan harus menunggu jauh lebih lama dari waktu yang dijanjikan, tanpa kejelasan dari pihak terkait. Menanggapi hal ini, PLN menyatakan akan segera melakukan investigasi guna memastikan proses pemasangan listrik berjalan secara transparan dan akuntabel. Perusahaan juga berkomitmen untuk menindak tegas pelanggaran yang terbukti terjadi. Masyarakat diimbau agar tetap waspada dan segera melaporkan apabila menemukan praktik mencurigakan dalam proses pemasangan listrik. PLN menyediakan saluran pengaduan resmi yang dapat digunakan untuk menindaklanjuti setiap laporan konsumen. Kasus ini menjadi pengingat penting akan perlunya pengawasan internal yang ketat demi menjaga kepercayaan publik dan menjamin layanan terbaik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sama kan ada SPK-nya, kok nggak berani masang. Loh, saya kan petugas, siap pasangan. Jawabku ngono, nggak berani deh. Tanggai dudukno ngalih. Umumnya ngomong nang bojone, dulu disurvei kok disurvei sore nih. Ternyata gak ono. Setengah jam ono wong foto PLN, foto-foto kan gitu bisa. Itu sampai menisuki harus masang kalau awan yang pasang. Ini kejadian. Sebelumnya dia datang yang masang, ada pegawai PLN 2, polisi 1. Jadi 4 orang bawa mobil parkir di sini. Ada cuma ya 15 menit lah paling ngomong-ngomong. Ada apa paling perasaan? Ada apa Pak? Kendalanya apa? Ini paling cerita masalah ini. Ya wongnya gak ini, gak takok, polisi ini gak takok, lagi atau ngalih. Barang 15 menit selang, petugas yang masang datang itu. Terus tempat saman kenapa kok dibatalkan? Dengan alasan ya itu tidak ada bangunan permanen. Hingga ada pembatalan dari PLN-nya. Kan di situ oh Pak, nggak ada permanennya temboknya, pokoknya bangunan permanen lah. Ya sudah, nggak boleh berarti kan. Itu alasannya. Padahal warung yang sama di tidak ada bangunannya. Kok bisa? Pertanyaan saya sebagai sesama warung, warga pedagang, warung sama-sama. Kenapa ada pembedaan ya? Iya, harusnya nggak ada pembedaan. Untuk pelayanannya? Nah, untuk kenapa ini kok bisa ada pembedaan gitu? Sama-sama cari uang. Itu Pak. Oke.
Baiklah pemirsa, berita tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Revalinda mewakili seluruh kerabat yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda dan mengucapkan terima kasih.